Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Afni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kaliangan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama dengan Bapak Wahyu Diono, SPI. Beliau adalah guru produktif untuk pada konsentrasi keahlian nautika kapal penangkap ikan di SMK Negeri 1 Kaliangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Yudi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Afni? Alhamdulillah juga sehat Bapak. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi Bapak. Sebelum nanti saya lakukan observasi pengamatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak Wahyu Diono nanti di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Jadi tujuan pelaksanaan supervisi pembelajaran ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak di dalam kelas. Sedangkan mengapa ada percakapan praobservasi ini juga adalah untuk persiapan awal Bapak sebelum nanti Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk murid. Begitu nggih Bapak? Ya, siap. Bapak, baik untuk hal pertama terkait dengan praobservasi ini, kalau umpamanya boleh tahu Bapak mengajar di kelas berapa, terus mata pelajarannya apa, dan nanti tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini itu apa? Baik, saya mengajar di kelas 11 NKPI. Mata pelajarannya itu ilmu pelayaran datar. Di situ kita akan belajar tentang bagaimana anak-anak tentang menjangkau peta. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama peserta didik itu mampu melukiskan proyeksi bumi di peta menggunakan titik koordinat berdasarkan definition of Earth. Dan yang kedua adalah peserta didik itu mampu melukis proyeksi bumi di peta dengan menggunakan garis haluan kapal berdasarkan datum. Seperti itu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Nah, berarti tujuan pembelajaran pada materi kali ini ada dua yang ingin Bapak capai. Terus kalau umpamanya boleh tahu nanti area pengembangannya itu bagaimana Bapak? Baik, untuk area pengembangannya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kegiatannya itu kegiatan belajar yang efektif seperti itu. Yang kedua itu penggunaan teknologi yang jelas dalam pembelajaran, dan yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan siswa untuk bisa bekerja sama, berani dalam mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan baik dan penuh keyakinan. Baik. Berarti area pengembangan yang ingin dicapai ini ada tiga. Salah satunya itu meningkatkan kemampuan siswa melalui diskusi kelompok. Baik. Nah, terus dari area pengembangan ini strategi apa yang akan Bapak Yudi lakukan? Ya, salah satunya yaitu menyiapkan LKPD ya, yang jelas siswa akan mengerjakan LKPD, dan yang selanjutnya yang lain itu untuk persiapannya adalah yang mempersiapkan alat-alat di dalam praktik menjangka peta. Yang pertama itu yang jelas alat yang dipergunakan itu adalah peta laut, yang kedua adalah mistar jajar, dan yang ketiga adalah jangka semat. Dan yang keempat itu ya pensil, alat-alat tulis lah untuk untuk mengerjakan menjangkau petanya di berarti ada media yang digunakan. Salah satunya adalah peta lautnya ya Bapak ya, sama jangkanya gitu ya. Nah, terus dari strategi ini kira-kira nanti Bapak akan melakukan proses pembelajaran ini di hari apa? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024 seperti itu. Baik. Berarti nanti di hari Kamis 29 Agustus 2024 di kelas 11 NKPI
pada jam berapa Bapak? Insya Allah jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Baik Bapak, mungkin itu dulu percakapan pra-observasi kita. Kita akan bertemu kembali nanti di hari Kamis di kelas 11 NKPI di jam 9. Nah, untuk selanjutnya nanti setelah kegiatan observasi akan ada kegiatan pasca observasi juga. Nanti Pak Yudi sama saya juga akan ditemani oleh pengajar praktik saya untuk melakukan pasca observasi. Baik, begitu saja nih Pak Yudi. Terima kasih banyak untuk waktunya, kita bertemu di observasi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semuanya SMK? Bisa. NKPI? Luar biasa. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang peta laut ya. Ini adalah peta laut ya. Nah, yang selanjutnya adalah, ada yang tahu ini apa? Garis? Penggaris. Ya, ini namanya penggaris jajar. Ya. Mistar jajar atau penggaris jajar. Lebih kerennya mistar jajar. Yang ini, yang tahu? Ya. Jangka semat. Ini adalah namanya jangka semat. Ya. Digunakan di peta juga. Digunakan di situ. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang lokasi ya. Tentang lokasi ada apa namanya, di lokasi itu ada apa saja? Ada bintang. Ada apa lagi? Bujur. Ya. Nah, untuk mengetahui bintang dan bujur pada peta, kita bisa menggunakan apa? Mistar jajar. Ya. Dan dari mistar jajar itu kita juga bisa tahu tentang jarak. Ya. Jarak. Nah, untuk mengetahui ukuran-ukuran yang ada di peta itu namanya adalah ilmunya apa? Ada yang tahu ilmu tentang mengukur jarak atau mengukur lokasi pada peta? Namanya apa? Membaring. Ya. Jadi mengukur jarak, posisi jarak, kecepatan, ya. Nah, itu namanya membaring. Ya. Nah, itu kita akan pelajari lanjutannya setelah setelah ini. Nah, selanjutnya adalah kemarin kan sudah mengukur di pelabuhan Kalianget, ya kan? Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengukur jarak pelabuhan Kalianget dengan pelabuhan Gili Genteng. Jadi, coba kita akan mengukur jarak pelabuhan Kalianget dengan Pulau Gili Genteng. Kira-kira ada yang bisa menginginkan enggak? Memberi contoh kepada saya yang bisa angkat tangan untuk awalan saja. Tidak ada yang tahu? Tidak ada. Baik, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Semuanya sini. Diri juga. Baik, ini pelabuhan Kaliangetnya ya. Ini pelabuhan Kalianget. Nah, dan ini adalah pelabuhan di Gili Gentengnya. Nah, untuk mengetahui posisinya kita bisa menggunakan mistar jajar. Ya. Kemarin seperti yang kita pelajari ya, awalnya kita harus mengukur ya, mengukur ininya dari sebelah sini ya. Ini pelabuhan Kalianget. Nah, kita bisa geser ya. Ini diluruskan dengan garis apa ini namanya? Garis apa ini? Bujur. Garis yang vertikal ini adalah garis bujur. Maka kita harus meluruskan garis bujurnya, kemudian kita geser ya ininya, mistar jajarnya. Ya, kalau kurang ke atas digeser ke atas. Ya. Ini. Nah, ada yang bisa bantu saya ke depan satu? Nah, dipegang, ya. Ini lurus. Nah, ini digeser ya. Nah, ini awalnya kan kayak gini. Nah, digeser ini supaya kita tahu bujurnya, ya. Nah,
Nah ini bujurnya, garis bujurnya ya. Dikasih tanda. Jangan takut-takut ya. Kasih tanda. Ya. Ini adalah garis bujurnya ya. Kita tahu bahwa ini ya, ini 113 dan ini tanda yang kita buat di bujurnya. Tidak sampai ke 114. Berarti 100 berapa ini? 113 berapa? Pelabuhan Kalianget ya. Garis bujurnya itu berapa? 113 derajat ya. Berapa menit? Ini 5, 10 ya. 15, 20, 25, 30, 35, terus 40, 45, 50 berapa? 55. Nah, ini ada 51 ya. 51 ya. 51 menit. Ini adalah bujur apa? Timur. Nah, yang selanjutnya kita akan mengukur lintangnya. Nah, mengukur lintangnya berarti kita dari diluruskan dengan garis lintangnya ya. Ini coba ada yang pegang, bisa bantu saya lagi? Geser. Diluruskan ya. Ini garis lintangnya. Nah, garis lintangnya berapa? Ini 7 derajat ya. 7 derajat, ini 5 menit. Tidak sampai 5 menit ya ini ya. Ini berarti berapa? 7 derajat berapa? 4 menit ya. 4 menit apa lintang? Selatan. Nah, ini untuk pelabuhan Kaliangetnya. Yang selanjutnya adalah di pelabuhan apanya? Gili Gentengnya ya. Ini pelabuhan Gili Gentengnya. Gimana mengukurnya? Ada yang bisa bantu saya lagi mempraktekkan? Silakan. Sudah saya ini bantu temannya satu. Anda bisa bantu pegang berapa? Langsung untuk mengukur ininya, bintang bujurnya. Pelabuhan Gili Genteng. Ini nggak? Ya, silakan. Ini Pak? Ya, di bintang ini, yang di bintang. Nah, ini nih, bintang ini. Ini kan Pulau Gili Genteng. Diluruskan. Bisa enggak? Sampai ke atas enggak? Ini. Enggak bisa. Geser ke sini, jangan sini. Bisa enggak? Terus. Nah, jangan takut. Pegang. Temannya ada yang pegang. Nah. Sudah? Atasnya dikasih tanda. Pelabuhan Gili Genteng berarti. Tulis di sini. Di sini. Pelabuhan Gili Genteng. PGT. Gili apa Genteng ya. Berapa bujurnya itu? 13 derajat Pak. Nah, 113 derajat berapa menit nak? Kan ini menghasilkan menitnya. Siapa yang bisa berapa menit? Bujur timurnya berapa menit? 3 menit Pak. 3 menit. Lintangnya berapa menit? 8 menit. 8 menit. Derajat 54 menit. Lintangnya 7 derajat 12 menit. Lintang selatan. Silakan dihitung. Bentar itu. Apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan ya. Kita akan belajar tentang ada utara sejati, ada utara magnet ya, ada deviasi ya, sudut deviasi. Nanti kita akan belajar itu karena bagian dari membaring peta ya. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa agar pelajaran hari ini barokah. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NKRI. Jaya, 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 luar biasa. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Afni. Saya calon guru penggerak angkatan 10 untuk Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bapak Wahyu Diono, ya, selaku guru apa Bapak? guru produktif Di jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan SMKN 1 Kalianget. Dan di samping saya ada Bu Ida. Beliau adalah pengajar praktek untuk di CGP Angkatan 10 ini. Baik, mungkin kita langsung ke kegiatan pasca observasi. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Yudi terkait dengan kegiatan pasca observasi yang akan kita lakukan di hari ini. Oke. Untuk sebelumnya, bagaimana perasaan Pak Yudi hari ini dulu? Alhamdulillah sehat setelah kemarin 1 minggu sakit. Hari ini sehat walafiat dalam keadaan fit. Ya, mudah-mudahan kita bisa sedikit bercurhat-curhat tentang hasil observasi kemarin ya. Iya. Baik-baik. Kembali mengingatkan Pak Yudi, kemarin untuk area pengembangannya di mana dulu Pak Yudi? Pengembangannya itu tentang ini ya. Pengembangannya ya. Ada pengembangannya, yang pertama itu kegiatan belajar mengajar yang efektif, yang pertama, yang kedua itu penggunaan teknologi, dan yang ketiga itu meningkatkan keterampilan siswa untuk bisa bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan baik dan dengan penuh keyakinan. Jadi itu 3 aspek yang saya kembangkan di observasi kemarin. Baik, dari hasil observasi yang sudah dilakukan, proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, mungkin ada hambatan atau kendala saat proses pembelajaran Pak Yudi? Ya, barangkali hambatannya itu yang pertama itu berasal dari berasal dari siswa yang barangkali karena kita ini merupakan siswa SMK, jadi mereka agak terlalu skillnya itu untuk mempergunakan alat-alat yang digunakan untuk praktek itu masih kurang. Jadi perlu penambahan lagi, latihan lagi lah untuk bisa mempergunakan peralatan-peralatan yang seharusnya mereka biasa gunakan. Dan mereka juga masih, karena memang siswa SMK berbeda dengan siswa SMA, maka mereka juga di kemampuan literasinya juga masih agak kurang. Terkait dengan hambatan tadi, karena ini kan di proses pembelajaran mengukur peta ya kemarin, peta laut gitu kan ya, jadi harus ada kemampuan lebih, baik itu secara literasi maupun secara penggunaan peralatan gitu. Nah, teknik atau cara yang akan nanti dikembangkan atau ditingkatkan dari kekurangan yang terjadi di proses pembelajaran ini apa Pak? Barangkali siswa itu harus lebih banyak dan sering ya mempergunakan peralatan-peralatan seperti mistar jajar atau jangka semat, dan mereka juga harus bisa mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam peta laut, sehingga mereka bisa lebih kreatif lagi dalam mempergunakan alat-alat tersebut, sehingga kemampuannya bisa bertambah gitu ya, dengan banyak latihan. Berarti hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah terus berlatih gitu ya. Jadi anak-anak terus untuk ditambah latihannya dalam penggunaan alat dalam mengukur peta tadi. Nah, yang kedua terkait dengan tujuan pembelajaran di proses pembelajaran ini, kemarin ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apakah menurut Pak Yudi sudah tercapai? Ada yang masih belum tercapai ya. Kalau secara garis besar mereka sudah bisa menentukan koordinat pada peta, terus bisa menggunakan garis mistar jajar untuk menggambar alur pelayaran, dan yang
perlu ditambahkan lagi adalah tentang penggunaan teknologi. Jadi paling tidak mereka juga harus bisa mempergunakan laptop ya. Di laptop itu agar bisa mereka bisa membuat titik koordinat dan buat alur pelayaran itu selain di peta mereka juga bisa menggunakan laptop gitu. Sehingga teknologinya bisa ada di dalam tujuan pembelajaran itu. Dari rank 1 sampai 10, tujuan pembelajarannya sudah tercapai berapa? Sekitar 85 sampai 85 ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya dari proses observasi, dari proses pembelajaran di dalam kelas, mungkin hal baik apa yang sudah ada pada saat proses pembelajaran itu? Yang pertama itu tentang kedisiplinan ya, kedisiplinan mereka untuk mempergunakan datang ke dalam kelas ya, dan mereka hadir praktek dan mereka juga mulai praktek dengan berdoa ya, gitu. Terus itu di bidang ininya. Terus yang kedua yaitu di bidang keterampilannya yang mereka mandiri ya dalam mempergunakan peralatan ketika kita memberikan contoh satu kali mereka bisa ya walaupun tidak selancar gitu karena mereka jarang berlatih, jadi mereka sudah bisa mandiri mempergunakan peralatan yang sudah digunakan yang biasa digunakan di dalam pengukuran peta gitu. Berarti yang pertama terkait dengan kedisiplinan, tentang budaya positif gitu ya. Juga terkait dengan keterampilan di mana anak-anak itu juga sudah mulai mampu untuk bisa mengoperasikan alat sesuai dengan SOP-nya begitu Bu. Nah, terus terkait hal yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira nanti apa? Dari hambatan yang tadi disampaikan sama Pak Yudi, mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan untuk proses pembelajaran selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya untuk mengatasi atau solusi dari hambatan yang terjadi tadi. Ya, mungkin mereka diberikan kebiasaan untuk pembiasaan untuk mereka hadir untuk tepat waktu. Semuanya kita hadir sesuai dengan persetujuan di awal, hadir jam 7 ya, kesepakatan di awal, kesepakatan kelas jam 7 ya, mereka harus hadir jam 7 gitu. Dan setelah hadir mau ngapain? Nah, itu seharusnya kan berdoa dulu gitu. Berdoa terus baru setelah itu mempersiapkan alat-alatnya seperti itu. Baru kemudian mereka melaksanakan prakteknya sesuai dengan SOP. Dan setelah melaksanakan praktek mereka juga harus mengembalikan peralatan-peralatan itu sesuai tempatnya, posisinya, sehingga kelas di dalam lab itu hadir awalnya rapi, maka ketika selesai praktek seharusnya juga dalam keadaan rapi. Dan mereka juga jangan lupa berdoa setelah selesai praktek atau pembelajaran. Itu kira-kira yang perlu ditingkatkan. Berarti secara kesimpulan yang perlu ditingkatkan untuk proses pembelajaran selanjutnya adalah terkait kedisiplinan, budaya positif yang terus ditingkatkan, terus terkait juga dengan budaya kerja ketika penggunaan di laboratorium. Begitu nih Pak Yudi. Disesuaikan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama dengan siswa. Mungkin itu Pak Yudi hasil pasca observasi kita pada kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita bisa ngobrol lagi terkait dengan tindakan atau solusi yang akan ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Yudi, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan manfaat dan bisa lebih bermakna dan menyenangkan ke siswa kita semua. Untuk selanjutnya mohon kepada Bu Ida sebagai pengajar praktek untuk bisa memberikan umpan balik pada kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama dengan Bapak Yudi. Siap. Kasih aplaus dulu dong ya. Yang relax ya.
Coach dan Coaching. Ini Bapak Yudi, apakah ini hal yang pertama Pak Yudi alami? Sebenarnya tidak sih. Tidak sih, oke, berarti bukan hal yang baru ya, sudah pernah mengalami sebelumnya. Makanya tadi sudah terbiasa gitu ya. Jadi di SMKN 1 Kalianget ini sudah membudaya ya, sepertinya ya. Oke, baiklah, saya akan memberikan beberapa hasil pengamatan saya terkait percakapan pasca observasi pada Bapak Yudi yang sebelumnya ini ada di guru produktif di NKPI nggih Pak. Ya. Oke. Pak Yudi tadi nyaman ngobrol bersama Bu Afni? Ya nyaman. Nyaman. Karena sudah memang terbiasa berkomunikasi. Oke, siap. Oke, suasana nyaman Satu lab. sekali ya. Oke. Dari sang coach itu tadi sudah urut alur pembicaraannya, menyapa dulu, nanya keadaannya, oh sehat gitu ya. Tadi habis sakit sekian, setelah melakukan observasi, ketemu lagi di sini, menanyakan kabarnya. Kemudian jelas arah tujuannya itu kemana tadi ya, sudah disampaikan oleh Bu Afni sebagai coach, dan langkah-langkah pembelajaran, hambatan, solusi, dan hal-hal baik apa serta hal yang perlu ditingkatkan sebagai rencana tindak lanjut untuk perbaikan pada pelaksanaan praktek observasi pembelajaran berikutnya ya, sesama rekan sejawat. Terus kesimpulan itu yang penting tadi ya, kesimpulan yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si coaching sendiri, bukan coach yang menemukan jawabannya ya. Hari ini saya sangat merasa senang karena suasana pembicaraan ini diaturlah serileks mungkin ya, tidak ada yang menggurui begitu ya Pak Yudi ya. Ya, betul. Karena tadi Bu Afni hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menjawab ya Pak Yudi sendiri ya. Itulah sejatinya bahwa teknik percakapan coaching ini sebagai mitra belajar sesama rekan sejawat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida atas Sama-sama. umpan baliknya. Juga terima kasih Pak Yudi atas waktunya yang sudah mau saya repotkan untuk kegiatan pasca observasi ini. Karena Pak Yudi sendiri ada kegiatan Oh, ini. begitu, ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Demikian hasil pasca observasi untuk kegiatan praktek coaching supervisi akademik. Saya selaku calon guru penggerak untuk angkatan 10 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.